Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, salamatul insan ala hifdzil lisan. Keselamatan seseorang terletak pada menjaga lisannya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, luka yang diakibatkan karena terjatuh atau luka zahir itu lebih mudah untuk diobati daripada luka yang diakibatkan dari perkataan yang menyakitkan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mewanti-wanti kepada umatnya dengan sabda beliau, ahris ala kasril qulub fa innaha kazzujazah wa kasruha la yujbaru. Takutlah untuk menyakiti, untuk memecahkan hati seseorang, karena hati itu seperti kaca. Ketika ia sudah terlanjur terpecah, maka tidak akan bisa kembali seperti semula. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, akhir-akhir ini kita melihat sebuah kasus yang melibatkan seorang YouTuber yang cukup terkenal dan kontroversi. Beliau adalah Harry Bras. Beliau adalah seorang pesilat yang akhir-akhir ini membuat konten banyak mengomentari para ulama, banyak mengomentari para habaib, banyak mengomentari para tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh tersebut adalah mayoritas Islam di Indonesia. Akhirnya ketika kesabaran dari orang yang selalu dikatakan buruk mungkin menurutnya telah habis, maka kita bisa melihat akhirnya beliau kena batunya, karena kemudian sampai dipersekusi oleh para santri atau alumni dari pondok pesantren yang berada di Madura. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, tentu ini semua bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita senantiasa berhati-hati untuk menggerakkan lidah kita, agar kita berhati-hati untuk berbicara terkait orang lain. Lebih baik kita senantiasa menghisap diri kita, mengoreksi diri kita, kekurangan-kekurangan kita, dibanding harus mengoreksi orang lain, apalagi kita kurang memiliki kompeten dalam hal tersebut. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sebagai seorang manusia yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan karunia berupa keistimewaan yang berbeda dari makhluk yang lain. Keistimewaan itu adalah berupa nikmat bisa berbicara melalui lisan kita. Namun demikian, kita tidak bisa sembarangan mengeluarkan kata-kata melalui lisan kita, karena ucapan yang sudah keluar dari lisan kita bisa mendatangkan manfaat apabila yang disampaikan adalah hal-hal yang baik,
dan berguna, serta tidak menyakiti orang lain. Dan juga bisa mendatangkan mudarat, mendatangkan malapetaka dan bencana apabila yang disampaikan itu adalah hal-hal yang tidak baik dan menyinggung perasaan orang lain. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kita dalam keseharian selalu berinteraksi dengan orang lain. Ketika di rumah kita berinteraksi dengan keluarga, saudara, tetangga. Ketika di luar rumah kita berinteraksi dengan rekan kerja, di kantor, sahabat, relasi, dan lain-lain. Ketika kita di media sosial, tentu kita akan berinteraksi dengan para sahabat-sahabat subscriber, para sahabat-sahabat yang bersahabat dengan kita di dunia maya. Maka sangatlah penting bagi kita untuk menjaga lisan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Sangat diperlukan. Jangan sampai karena kesalahan lisan kita bisa berakibat renggangnya hubungan persaudaraan, kekeluargaan, persahabatan, dan juga relasi. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kalau lisan kita selalu dijaga, maka image tentang diri kita juga akan terjaga. Tidak ada ketakutan dari orang lain terhadap kita. Orang lain akan mempercayai kita ketika akan berbicara atau bermusyawarah. Dimanapun kita berada, orang lain akan merasa aman dan nyaman. Akan tetapi sebaliknya, kalau lisan kita tidak bisa kita jaga, sering mengatakan hal-hal yang buruk, sering menyakiti orang lain dengan ucapannya, maka orang akan menghindari kita. Apabila akan berbicara atau bermusyawarah, dan kalau image itu sudah melekat pada diri kita, akan sulit untuk mengubahnya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, maka sangatlah penting agar kita selalu berusaha untuk menjaga lisan kita, menjaga lidah kita dari hal-hal yang tidak berguna. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, menjaga lisan sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Perintah dan anjuran untuk kita senantiasa menjaga lisan juga telah tertera di dalam kitab Al-Quran maupun hadis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Al-Quran Surat Al-Ahzab 70-71. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibuka siram minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismu fala tajassasu wala yakdzab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada,
Allah juga telah berfirman di dalam Al-Quran surat Qaf yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Allah juga telah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Al-Quran surat Ahzab 58. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, bukan hanya ayat-ayat Al-Quran yang telah menegaskan agar kita senantiasa menjaga lisan dengan hati-hati dan penuh dengan kehati-hatian, akan tetapi terdapat juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal demikian. Dijelaskan di dalam hadis, sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, dan karena sebab perkataan tersebut dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis selanjutnya yang artinya, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim nomor 2988. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kemudian hadis berikutnya yang menjelaskan agar manusia berhati-hati dalam mengucapkan perkataannya dan agar selalu menjaga lisannya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Salamatul insan ala hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik, atau lebih baik diam jika tidak mampu berkata baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lainnya juga dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka ku berikan kepadanya jaminan masuk surga. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya seorang muslim untuk menjaga lisannya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sampai-sampai di dalam hadis di atas dijelaskan tentang menjaga lisan agar kita berkata yang baik dan menjaga lisan dari berkata yang buruk, sampai-sampai dikaitkan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan hari akhir. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, menjaga lisan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berkata yang baik, atau kalau tidak mampu maka lebih baik diam. Jadi diam kedudukannya lebih rendah daripada berkata baik, namun masih baik dibanding dengan perkataan yang tidak baik. Demikian betapa pentingnya kita untuk selalu menjaga lisan kita. Jangan sampai gara-gara lisan kita yang tidak terjaga mengakibatkan hubungan kita dengan orang lain menjadi tidak harmonis, menjadikan diri kita dibenci dan dimusuhi oleh orang lain, bahkan sampai mendapatkan persekusi seperti apa yang diterima oleh saudara kita Harry Pras. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, semoga dari paparan di atas kita semua bisa menjaga kehormatan diri kita, menjaga wibawa dan martabat diri kita dengan cara menjaga lisan kita secara sebaik-baiknya, sehingga kita tetap bisa menjalin ukhuwah dengan sebaik-baiknya dengan saudara sesama saudara muslim, tidak selalu mencari keburukan dan kesalahan saudara-saudara kita, sehingga menjadikan kita merasa menjadi orang yang paling benar dan berkata benar, kemudian menjadikan kita menjadi seorang yang ujub dan takabur. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga diri kita, menjaga lisan kita, agar senantiasa berbicara yang baik, atau jika tidak maka lebih baik kita diam. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.